Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Harul Fikri, saya mahasiswa S1 Universitas Cyber Asia. Saat ini saya sedang melakukan presentasi dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Digital Auditing. Jadi fokus presentasi atau materi pada hari ini adalah tentang audit berbasis risiko ya. Namun dalam hal ini saya ambil studi kasus di PT Asuransi Jiwasraya. Oke, sebelum saya masuk ke materi, perkenalkan untuk gambarannya, audit berbasis risiko itu adalah suatu pendekatan audit yang dilakukan untuk atau difokuskan pada area-area yang memiliki risiko tinggi. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, kayak perbankan, perusahaan asuransi, kedua hal itu merupakan perusahaan-perusahaan atau sektor keuangan yang memiliki resiko tinggi, baik dalam pengelolaan dana nasabah ataupun dalam pengelolaan klaim resikonya, klaim asuransinya itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke presentasi kali ini saya jelaskan daftar isinya. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang adanya kasus asuransi Jiwasraya, kemudian rumusan masalahnya, yang ketiga tujuan penulisan, yang keempat penyebabnya, yang kelima pelanggaran prinsip manajemen risiko dan good corporate governance, yang keenam bagaimana audit berbasis risiko di perusahaan asuransi itu sendiri, yang ketujuh kesimpulan, dan yang kedelapan adalah saran. Oke, untuk persingkat waktunya langsung ke latar belakang. Jadi latar belakang adanya kasus asuransi Jiwasraya ini yang jelas dalam kehidupan modern ini kan penuh dengan ketidakpastian. Jadi masyarakat ini semakin sadar dan pentingnya perlindungan terhadap resiko finansial yang bisa terjadi kapan saja. Nah, dalam konteks ini, asuransi ini menjadi salah satu solusi untuk memberikan jaminan perlindungan keuangan. Nah, jadi asuransi ini fungsinya itu memindahkan risiko atas hal-hal yang ketidakpastian itu yang bakal terjadi kita ke produk asuransi yang dijual oleh perusahaan asuransi. Namun, ketika masyarakat semakin sadar betapa pentingnya asuransi tersebut, dulu di negara Indonesia pernah terjadi fenomena rush money di salah satu industri asuransi. Nah, salah satu permasalahannya adalah permasalahan gagal bayar yang dialami oleh PT Jiwasraya. Hal ini tentunya membawa dampak signifikan, khususnya terhadap nasabah atau pemegang polis pada perusahaan asuransi Jiwasraya ini. Nah, berdasarkan data tersebut, jadi setiap perusahaan asuransi ini perlu melakukan audit internal berbasis risiko. Nah, audit ini sebenarnya itu berfungsi mencegah adanya potensi fraud yang terjadi perusahaan. Nah, potensi fraud ini jika dibiarkan secara terus-terusan ini dapat merugikan banyak pihak. Bahkan kerugiannya ini bukan kerugian yang kecil, bahkan kerugiannya itu bisa kerugian yang signifikan. Terus, untuk selanjutnya, bagaimana rumusan masalah dalam artikel asuransi Jiwasraya ini? Yang pertama itu sebenarnya apa sih menjadi penyebab utama terjadinya gagal bayar polis asuransi oleh PT Asuransi Jiwasraya? Yang kedua, bagaimana bentuk pelanggaran prinsip manajemen risiko dan tata kelola perusahaan? Yang ketiga, bagaimana penerapan audit berbasis risiko yang dapat mencegah, meminimalkan risiko kerugian, dan seperti halnya yang terjadi di Jiwasraya. Oke, selanjutnya untuk tujuan penulisannya, yang pertama adalah mengidentifikasi penyebab utama terjadinya gagal bayar polis asuransi PT Asuransi Jiwasraya. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk pelanggaran prinsip manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dalam kasus asuransi Jiwasraya ini sendiri. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana audit berbasis risiko yang seharusnya diterapkan.
Nah, tentunya apa saja sih yang menjadi kita lanjut ke pembahasan ya. Sebenarnya apa saja yang menjadi penyebab dari kasus gagal bayar yang terjadi di asuransi Jiwasraya? Sebenarnya ada 5 poin dalam penyebab gagal bayar. Yang pertama adalah tata kelola perusahaan yang buruk. Nah, dalam kasus ini, kan, perusahaan asuransi Jiwasraya ini itu tidak menerapkan 5 prinsip good corporate governance yang terdiri atas prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, independensi, prinsip responsibilitas, prinsip kewajaran dan prinsip prinsip kewajaran dan kesetaraan. Hal ini terjadi karena Jiwasraya ini tidak mampu menerapkan prinsip manajemen resiko yang baik, baik seperti analisis resikonya, kan. Terus yang kedua, itu dia tidak melakukan diversifikasi portfolio, pemantauan kinerja investasi. Akibatnya perusahaan investasinya ini cenderung spekulatif dan tidak berdasarkan perhitungan risiko yang matang. Nah, adanya hal-hal ini, kan, tentunya perbuatan-perbuatan ini tentunya menyebabkan kerugian yang amat besar, sehingga asuransi Jiwasraya ini tidak dapat memberikan pembayaran atas polis asuransi yang dipegang oleh pemegang asuransi itu sendiri. Hal ini tentunya merangkap prinsip dari prinsip responsibilitas. Terus yang kedua, investasi pada instrumen beresiko tinggi. Seperti yang kita ketahui, asuransi Jiwasraya ini di manajer investasinya. Jadi prinsipnya gini ya, teman-teman. Asuransi Jiwasraya, kenapa asuransi ini dapat memberikan imbal balik? Nah, kondisinya dana yang diberikan oleh pemegang polis ini disetorkan kepada perusahaan asuransi. Kemudian dari manajer investasi ini mengelola dana asuransi tersebut pada instrumen-instrumen keuangan yang memberikan imbal balik. Nah, hal ini tentunya keuntungan yang diperoleh dari instrumen keuangan tersebut digunakan untuk membayar polis asuransi tersebut. Namun, yang terjadi pada perusahaan asuransi Jiwasraya ini, manajer investasi tersebut tidak menempatkan instrumen keuangan dengan risiko yang rendah dan tidak memperhitungkan risiko dengan baik. Nah, manajer investasi ini menempatkan dananya pada instrumen keuangan yang tidak liquid serta resiko yang tinggi, yakni dana investasi tersebut dialokasikan di saham-saham gorengan dan reksadana yang eh, yang tidak berkredibilitas lah. Terus yang ketiga, selanjutnya adalah penyimpangan keuangan dan pengelolaan keuangan yang lemah. Nah, di sini kan perusahaan asuransi ini itu melanggar prinsip Pacta Sunt Servanda. Jadi hal ini terjadi, Jiwasraya ini menginvestasikan dana nasabah seperti saham dan reksadana yang kinerjanya buruk. Akibatnya, perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban terhadap nasabah, termasuk dalam hal pembayaran klaim asuransi yang telah jatuh tempo. Yang keempat adalah adanya rekayasa harga saham. Jadi, eh, Badan Pemeriksa Keuangan sebenarnya ini mencatat adanya indikasi Windows dressing, di mana manajer investasi ini akan menempatkan dana investasi dan asuransi tersebut pada saham-saham yang terafiliasi dengan direkturnya. Terus selain itu harga saham ini memiliki transaksi dengan volume yang besar mencapai miliaran rupiah. Hal ini seakan memberikan kesan bahwa investasi Jiwasraya ini memiliki keuntungan yang besar, walaupun sesungguhnya laba yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut
merupakan sifatnya ilusif. Jadi itu hasil manipulasi dari akuntansi. Terus yang kelima adanya lemahnya prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jadi kondisi yang dilakukan oleh manajer investasi yang ada di perusahaan asuransi ini, dia tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Dana asuransi semua ditaruh dalam saham yang gorengan serta reksadana yang tidak kredibel. Tentunya seharusnya dana asuransi tersebut harusnya itu dikelola dan didiversifikasikan ke beberapa portfolio keuangan, baik itu dalam ke SBN yang memiliki kredibilitas tinggi, ya kan, ataupun ditaruh di saham yang blue chip atau seperti apa, sehingga resiko-resiko yang seperti kerugian yang besar serta saham yang tidak liquid ini tidak akan terjadi. Nah, setelah itu, pelanggaran prinsip manajemen risikonya itu terdiri atas 5 hal. Nah, yang pertama itu tidak dilakukan risk assessment yang memadai. Jadi, resiko investasi yang dilakukan di asuransi Jiwasraya ini tidak diukur serta tidak dievaluasi dengan baik. Yang kedua adalah terdapat ketidaksesuaian antara produk asuransi dan investasi yang dikelola. Jadi Jiwasraya ini sebenarnya menawarkan suatu produk yang namanya GS Saving Plan. GS Saving Plan ini memberikan imbal hasil antara 9 sampai 13%. Dengan imbal hasil 9 sampai 13% ini termasuk kategori imbal hasil yang tinggi, ya kan? Namun di beberapa industri perusahaan asuransi yang lain belum tentu perusahaan asuransi ini, ya kan, menawarkan imbal hasil segitu dalam setahun. Nah, sedangkan investasi yang dikelola di asuransi Jiwasraya ini, manajer investasi ini mengelola dana investasi pada saham gorengan, di mana ada resiko saham tersebut tidak liquid, dan yang kedua ada resiko penurunan dari nilai harga saham itu. Sehingga hal ini tentunya menimbulkan kewajiban jangka pendek yang sangat besar. Ketika banyak nasabah yang ingin menarik hasil asuransinya itu, namun perusahaan asuransi tidak dapat membayarkan. Tentunya hal ini merupakan salah satu contoh dari ketidaksesuaian antara produk asuransi dan investasi yang dikelola. Yang ketiga, fungsi manajemen risiko tidak independensi. Hal ini diduga terjadi karena posisinya manajemen risiko ini tidak dapat mengelola risiko dengan baik, tidak dapat memberikan peringatan kepada manajer investasi bahwasanya ketika dana investasi ditaruh di saham gorengan tersebut, tentunya akan menimbulkan kerugian akan dana investasinya. Nah, kemungkinan besar yang terjadi adalah fungsi manajemen risiko ini sudah bekerja sama dengan pihak manajemen investasi atau board of director-nya itu sendiri, BOD-nya, untuk menggoreng dana investasinya pada saham-saham gorengan. Sehingga apabila fungsi manajemen risiko ini terjadi dengan baik, tentunya tidak akan ada manajer investasi yang menaruh pada saham yang gorengan. Yang kelima, tidak ada early warning system. Jadi ketika polis asuransi ini menumpuk sedangkan manajer investasi ini mengalami kerugian, hal ini sebenarnya itu sudah menjadi pertanda bahwa ketika ada polis asuransi yang besar, akan mulai perlahan besar itu mulai ditarik, sedangkan manajer investasi mengalami kerugian, ya harusnya dari pihak manajemen itu memberikan peringatan untuk menghentikan dana investasinya untuk tidak dikelola di saham gorengan. Hal ini tentunya menyebabkan kerugian yang besar dan terjadinya kasus gagal bayar polis asuransi. Terus, pelanggaran tata kelolanya seperti apa? Nah, pelanggaran tata kelolanya ini transparansi, yang kedua akuntabilitas,
Yang ketiga, responsibilitas. Yang keempat, independensi. Yang kelima adalah kewajaran dan kesetaraan. Nah, kenapa prinsip transparansi ini dilanggar? Karena kemungkinan besar laporan keuangan yang disajikan dalam perusahaan asuransi Jiwasraya ini dimanipulasi. Terus yang kedua, tidak ada pengungkapan risiko investasi kan, yang dikelola oleh manajer investasi. Yang kedua adalah akuntabilitas. Jadi, eh, kenapa prinsip ini dilanggar? Karena komite investasi atau manajer investasi ini akan tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Seharusnya dana investasi tersebut dilakukan diversifikasi pada portofolio keuangan di mana ada instrumen saham dengan batasan berapa persen, terus obligasi berapa persen, dan lain-lain lah yang seharusnya itu dikelola seperti itu. Sehingga tidak ada resiko gagal bayar pada pembayaran polis asuransi. Yang ketiga adalah responsibilitas. Jadi ketika perusahaan asuransi ini mengalami kerugian dalam hal investasi di saham gorengan, asuransi Jiwasraya ini tidak bisa memberikan tanggung jawab dalam pembayaran polis asuransi, di mana negara dirugikan bertriliun rupiah atas kasus ini. Yang keempat adalah independensi. Nah, di mana dalam hal ini manajemen resiko itu tidak dapat dikelola dengan baik. Terus selain itu adanya konflik kepentingan dalam manajemen resiko atau manajer resiko terhadap manajer investasi, sehingga apabila hal ini tidak terjadi kan tentunya tidak akan resiko kerugian yang besar di asuransi Jiwasraya. Yang kelima adalah kewajaran dan kesetaraan. Jadi ada prinsip kewajaran dan kesetaraan yang dilanggar, di mana produk yang ditawarkan di perusahaan asuransi Jiwasraya ini memiliki imbal hasil yang tinggi, sedangkan dana investasi tersebut dikelola pada instrumen keuangan yang memiliki resiko tinggi, di mana risiko tinggi tersebut adalah risiko likuidasinya, yang kedua ada risiko penurunan harga sahamnya. Nah, terus bagaimana sih audit berbasis risiko atas perusahaan asuransi ini yang seharusnya dapat diterapkan? Yang pertama, identifikasi area risiko tinggi. Sebenarnya ada 5. Yang pertama itu identifikasi area risiko tinggi. Yang kedua, melakukan penilaian risiko. Yang ketiga, evaluasi sistem pengendalian internal. Yang keempat, pelaksanaan audit yang terfokus pada area kritis. Yang kelima, pemberian rekomendasi dan tindak lanjut. Nah, untuk yang pertama, perusahaan asuransi ini seharusnya melakukan identifikasi area risiko tinggi. Nah, area risiko tinggi dalam perusahaan asuransi ini sebenarnya ada tiga area. Yang pertama adalah manajemen investasinya, yang kedua adalah penetapan produk dan pengelolaan preminya, yang ketiga adalah pengelolaan cadangan klaim. Nah, dalam hal ini, perusahaan asuransi ini harusnya melakukan pengelolaan dana investasi pada instrumen berisiko tinggi tanpa memperhatikan kehati-hatian dalam kebijakan investasi. Jadi, kondisi yang terjadi adalah perusahaan asuransi menaruh pada instrumen keuangan yang risikonya tinggi tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, harusnya perusahaan asuransi tersebut itu menempatkan dana investasinya itu pada instrumen yang didiversifikasikan pada instrumen keuangan. Jadi bisa saja ke saham, terus yang kedua ada yang ke reksadana, yang ketiga ada yang ditaruh di dalam obligasi atau seperti apa. Nah, itu harusnya ada porsi-porsinya. Selain itu, resiko yang kedua adalah penetapan produk dan pengelolaan premi. Jadi, produk yang ditawarkan CS Saving Plan ini merupakan produk yang memiliki imbal hasil yang tinggi, kan? Harusnya sebelum dia menawarkan produk ini, dia itu harusnya melakukan uji 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 kepatutan ya, di mana itu maksudnya gini. Kira-kira kalau dia asuransi ini
menawarkan produk dengan 9-13%, asuransi ini bakalan mampu atau enggak untuk membayarkan imbal balik tersebut. Harusnya perusahaan asuransi itu mempertimbangkan hal tersebut. Yang ketiga adalah risiko pengelolaan klaim. Jadi ketika kondisinya ini, jadi kondisi yang sebenarnya ini kan dana investasi ditaruh pada saham gorengan. Setelah itu ketika asuransi tersebut sudah jatuh tempo dan seharusnya dapat ditarik oleh pemegang polis asuransi, asuransi ini gagal bayar. Karena dalam hal ini dia tidak memperhatikan timing untuk pengelolaan dana investasinya. Yang kedua, dia tidak memperhatikan resikonya. Sehingga klaim asuransi ini tidak dapat dikelola dengan baik. Terus, yang kedua, melakukan penilaian resiko. Sebenarnya, resiko yang dihadapi pada perusahaan asuransi ini secara garis besar itu ada 4 resiko. Yang pertama itu adalah resiko investasi, yang kedua adalah resiko produk, yang ketiga adalah resiko likuiditas, yang keempat adalah resiko pelaporan keuangan. Setelah mengidentifikasi 4 resiko tersebut, kan, perusahaan asuransi itu atau auditor itu perlu memetakan, kan, atau melakukan penilaian atas risiko tersebut, bagaimana kemungkinan terjadinya, bagaimana dampaknya, bagaimana skor risikonya, dan saat ini apakah status risiko tersebut diabaikan atau tidak dinilai atau tidak dimitigasi atau dimanipulasi atau apa. Nah, kondisinya saat ini yang terjadi di asuransi Jiwasraya kan itu ada risiko investasi, di mana ketika seorang manajer investasi ini salah untuk mengelola dana investasi, maka dana investasi tersebut akan mengalami kerugian yang besar. Nah, yang kedua adalah risiko produk. Harusnya asuransi ini mempertimbangkan imbal hasil yang ditawarkan dalam produk tersebut. Apakah tersebut dapat dibayarkan dengan bertanggung jawab, apakah dapat dibayarkan atau tidak imbal hasil tersebut, terus bagaimana jatuh tempo penarikan untuk yang polis asuransinya. Terus yang ketiga adalah risiko likuiditas. Jadi ketika seorang manajer investasi ini menaruh pada saham yang tidak memiliki likuiditas yang baik atau pada saham-saham gorengan, tentunya perusahaan asuransi ini akan mengalami resiko likuiditas. Ketika ada banyak nasabah yang ingin mencarikan polis asuransinya, tentunya asuransi tersebut atau saham gorengan tersebut tentunya akan kesulitan untuk dijual. Hal ini tentunya akan menyebabkan terjadinya gagal bayar atas polis asuransi. Yang keempat, risiko pelaporan keuangan. Jadi ketika ada manajer investasi yang bersekongkol dengan manajer pengelolaan risiko tersebut, tentunya hal ini dapat menyebabkan tidak adanya mitigasi risiko. Nah, salah satu akibatnya adalah resiko-resiko laporan keuangan yang disajikan dalam perusahaan asuransi ini dimanipulasi atau tidak disajikan dengan sesuai dengan kondisi nyata. Nah, berikut merupakan contohnya itu untuk yang materi penilaian risikonya itu seperti ini. Jadi ketika perusahaan asuransi ini ada 4 risiko. Risiko investasi merupakan kemungkinan terjadinya itu tinggi ya. Risiko produk dan risiko pelaporan. Terus yang selanjutnya adalah evaluasi sistem pengendalian internal. Jadi harusnya ketika sudah mengidentifikasi tersebut, auditor itu harus audit atas produk investasinya. Apakah investasinya tersebut dijalankan dengan benar atau tidak dilakukan pengukuran investasinya, imbal hasilnya seperti apa dan produknya seperti apa. Yang kedua adalah uji efektivitas dan kontrol internal, di mana uji efektivitas ini untuk menilai apakah kebijakan atau prosedur dan mekanisme pengendalian yang diterapkan perusahaan ini benar-benar dijalankan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ketiga adalah tes independensi dan kompetensi. Hal ini tentunya dilakukan untuk mengevaluasi terhadap fungsi pengawasan internal,
untuk menilai apakah unit tersebut independen atau tidak, apakah ada konflik kepentingan atau tidak. Yang keempat adalah penilaian maturitas manajemen risiko. Jadi penilaian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana si organisasi ini memiliki kemampuan dan kedewasaan dalam mengelola dan mengendalikan risikonya. Yang kelima, adanya simulasi risiko dan uji tekanan likuiditas. Maksudnya gimana? Harusnya pada saat tujuannya simulasi risiko dan stress testing ini sebenarnya untuk memprediksi potensi kerugian ekstrimnya serta menilai kemampuan perusahaan membayar klaim di bawah tekanan. Oke, selanjutnya pemberian rekomendasi atas dan tidak lanjut. Selanjutnya adalah pelaksanaan audit yang terfokus pada area kritis. Sebenarnya pada area kritis pada perusahaan asuransi ini sebenarnya ada 4 area. Yang pertama, produk asuransinya sendiri yaitu JS Saving Plan. Yang kedua adalah portofolio investasi berisiko tinggi itu sendiri. Yang ketiga, manajemen likuiditas yang kecukupan cadangan. Yang keempat adalah sistem kendalian internal dan pengawasannya. Nah, selanjutnya adalah pemberian rekomendasi dan tindak lanjut. Jadi ketika sudah melaksanakan audit yang terfokus pada area kritis tersebut, auditor itu harus melakukan pemberian rekomendasi. Ketika proses gagal bayar ini sudah terjadi, bagaimana sih tidak lanjutnya? Nah, OJK dalam hal ini, OJK dan analisis independen itu memberikan rekomendasi atas 5 hal. Salah satunya adalah pertama, restrukturisasi produk asuransi, di mana itu disuruh untuk menghentikan produk yang menjanjikan imbal hasil tinggi. Jadi JSF Plan ini diharapkan dihentikan. Yang kedua, pembersihan portofolio investasi. Jadi portofolio saham gorengan ini semuanya didivestasikan, ditarik semuanya untuk dipindahkan ke alokasi saham-saham yang blue chip. Yang ketiga adalah perbaikan tata kelola dan sistem pengawasan. Kan, yang keempat adalah reformasi manajemen risiko, yang kelima adalah audit forensik dan penegakan hukum. Terus bagaimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya, kasus gagal bayar yang terjadi pada siswa raya ini sebenarnya disebabkan atas pertama karena tata kelola perusahaan yang buruk. Yang kedua adalah pengelolaan dana investasi pada instrumen yang berisiko tinggi. Yang keempat penyimpangan keuangan dan pengelolaan keuangan yang lemah serta adanya rekayasa harga saham, dan yang kelima adalah lemahnya prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Terus terdapat 2 pelanggaran yang dilakukan dalam perusahaan itu. Yang pertama adalah pelanggaran atas prinsip manajemen risiko, yang kedua adalah pelanggaran atas tata kelola perusahaan yang baik. Terus bagaimana proses auditorasi risiko yang harus dilakukan? Nah, tahapannya itu terdiri atas identifikasi area risiko tinggi, penilaian risiko, evaluasi sistem pengendalian internalnya, pelaksanaan audit yang terfokus. Yang kelima adalah pemberian rekomendasi dan tindak lanjut. Oke, untuk selanjutnya adalah saran. Nah, untuk sarannya, seharusnya pemerintah itu memperkuat regulasi, meningkatkan intensitas serta efektivitas pengawasan terhadap perusahaan asuransi. Yang kedua adalah meningkatkan tata kelola perusahaan dan akuntabilitas internal. Hal ini tentu penting karena menghindari adanya risiko-risiko tersebut. Yang ketiga, bagi nasabah, kita harus memiliki pemahaman atau pengetahuan yang penting bagaimana produk asuransi yang akan dibeli. Apakah imbal balik tersebut masuk akal atau tidak? Terus bagaimana resiko-resiko yang dihadapi ketika kita melakukan pembelian atas produk asuransi tersebut. Oke, cukup sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf dan tak lupa saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.